Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Sri Kemala dengan nomor NIM 2190302125 dari kelas 1B1. Video kali ini merupakan tugas dari salah satu mata kuliah yang ada di kampus saya, yaitu Ilmu Alamiah Dasar, di mana mata kuliah ini mempelajari tentang bagaimana keterkaitan dan hubungan antara manusia dengan alam semestanya. Di dalam mata kuliah ini juga, mahasiswi dan mahasiswanya dituntut supaya dapat berpikir kritis tentang alam sekitarnya, serta dapat mengembangkan kreativitasnya pada saat membahas salah satu topik atau permasalahan yang ada. Dengan harapan, apa yang telah kami pelajari dan apa yang telah kami baca dapat kami ambil kesimpulannya dan dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di video kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan komputer. Bagaimana komputer itu dibuat, siapakah penemu komputer, dan fungsi-fungsi komputer. Mari kita bahas lebih lanjut. Komputer memiliki 5 generasi, di mana generasi pertama yaitu komputer memerlukan ruang yang amat sangat besar sehingga komputer tersebut tidak bisa dibawa kemanapun. Sampai akhirnya ada komputer generasi kelima, yaitu komputer yang kita pergunakan pada saat ini. Contohnya seperti laptop ataupun notebook. Dan barang elektronik lainnya seperti handphone atau smartphone yang kita gunakan pada saat ini. Sejarah pada awal mula komputer yaitu dibuat oleh seorang profesor matematika Inggris yang bernama Charles Babbage pada tahun 1791 sampai dengan 1871, yang kemudian alat tersebut diberi nama Difference and Analytical Engine, yang kemudian beberapa saat setelah itu banyak insinyur atau profesor-profesor lain menemukan penemuan baru lainnya, sehingga komputer memiliki 5 generasi dari generasi pertama sampai generasi kelima. Selanjutnya ada pengertian komputer, yaitu perangkat alat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data sesuai dengan yang dirumuskan sebelumnya, sehingga komputer tersebut dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para penggunanya. Nah, di sini ada 3 elemen utama yang dapat membantu bekerjanya komputer secara maksimal. Yang pertama ada hard disk, contohnya seperti RAM, prosesor hard disk, motherboard, dan CPU. Yang kedua ada perangkat lunak atau software, yaitu aplikasi yang dimasukkan ke dalam hard disk yang nantinya akan mengolah data tersebut. Kemudian yang ketiga ada brainware atau si pengguna komputer tersebut. Generasi pertama atau generasi tabung vakum, yaitu pada tahun 1946 sampai 1959. Nah, dengan terjadinya Perang Dunia Kedua ini, beberapa negara yang ikut terlibat di dalamnya berusaha mengembangkan komputer untuk mengeksploitasi potensi strategis yang dimiliki komputer. Sehingga hal ini meningkatkan adanya pendanaan pengembangan komputer yang mempercepat teknik perkembangan komputer itu sendiri. Selanjutnya pada tahun 1941, Konrad Zuse membangun sebuah komputer yang dinamakan Z3 untuk merakit sebuah pesawat terbang dan peluru kendali. Pada tahun selanjutnya, yaitu tahun 1943, pihak Inggris berhasil menyelesaikan komputer pemecah kode rahasia yang pada saat itu dinamakan Colossus, yang berguna untuk memecahkan kode rahasia yang digunakan Jerman pada saat itu. Dampak pembuatan Colossus ini tidak terlalu mempengaruhi perkembangan industri komputer pada saat itu, dikarenakan ada 2 alasan. Alasan yang pertama yaitu Colossus itu bukan general purpose komputer. Alasan yang kedua, keberadaan mesin ini sangat dijaga kerahasiaannya hingga 1 dekade setelah perang berakhir. Kemudian, usaha lainnya yang dilakukan oleh pihak Amerika pada saat itu yaitu menghasilkan suatu kemajuan lain, yaitu Howard Hathaway Aiken pada tahun 1900 sampai 1973, yaitu seorang insinyur dari Harvard yang bekerja sama dengan IBM berhasil memproduksi satu buah kalkulator elektronik yang nantinya akan digunakan oleh US Navy. Kalkulator tersebut berukuran panjang setengah lapangan bola kaki dan memiliki rentang kabel sepanjang 500 mil.
Yang kemudian komputer ini atau kalkulator ini diberi nama The Harvard IBM Automatic Sequence Control Calculator atau Mark I, yang merupakan komputer relay elektronik. Ia menggunakan sinyal elektromagnetik untuk menggerakkan komponen mekaniknya. Tetapi komponen ini atau kalkulator ini bekerja dengan lambat. Dia perlu atau memerlukan waktu sebanyak 3-5 detik untuk melakukan satu kali perhitungan, dan perhitungan ini tidak fleksibel. Perkembangan komputer lain pada masa kini adalah ENIAC, yaitu Electronic Numerical Integrator and Computer. Komputer ini dibentuk atas kerjasama pemerintah Amerika Serikat dengan University of Pennsylvania yang terdiri dari 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder. Mesin ini atau komputer ini merupakan mesin yang sangat besar dan dapat memakan daya listrik sebesar 160 kW. Komputer ini dirancang oleh John Presper Eckert pada tahun 1919 sampai 1995 dan John Moseley pada tahun 1907 sampai 1980. Komputer ini merupakan general purpose komputer yang dapat bekerja 1000 kali lebih cepat dibanding Mark I yang sebelumnya. Pada pertengahan 1940, John von Neumann pada tahun 1903 sampai 1957 akhirnya bergabung dengan University of Pennsylvania. Dalam usaha membangun komputer hingga 40 tahun ke depan masih bisa dipakai dalam teknik komputer. Kemudian pada tahun 1945, John von Neumann mendesain EDVAC atau Electronic Discrete Variable Automatic Computer. Yang komputer ini memiliki sebuah memori yang dapat menampung baik program maupun data. Teknik ini memungkinkan komputer dapat berhenti sewaktu-waktu dan melakukan pekerjaannya kembali. Kunci utama arsitektur von Neumann ini adalah pada CPU-nya atau pemrosesan sentral yang memungkinkan seluruh fungsi komputer untuk bekerja atau dapat berkoordinasi melalui satu sumber tunggal saja. Kemudian pada tahun 1951, UNIVAC 1 atau UNIVAC 1 atau Universal Automatic Computer 1 yang dibuat oleh Remington Rand menjadi komersial komputer pertama yang menggunakan atau memanfaatkan model arsitektur dari John von Neumann ini. Salah satu hasil yang mengesankan yang dicapai oleh UNIVAC adalah keberhasilannya dalam memprediksi kemenangan Dwight Eisenhower pada pemilihan presiden tahun 52. Nah, komputer generasi pertama ini dikarakteristikan dengan fakta bahwa instruksi operasi dapat dibuat untuk melakukan suatu tugas tertentu, sehingga setiap komputer pada masa itu memiliki kode biner atau bahasa mesin, yang kemudian hal itu menyebabkan komputer terbatasi kegunaannya. Dan kemudian ciri lain dari komputer generasi pertama ini adalah menggunakan tub vakum atau tabung vakum, yang sehingga pada saat itu komputer berukuran sangat besar dan memerlukan ruangan yang amat sangat besar, dan menggunakan tabung silinder untuk menyimpan data. Namun tabung silinder ini tidak dapat menyimpan banyak data, hanya sebagian kecil saja tabung silinder ini dapat menyimpan data. Selanjutnya generasi kedua, yaitu penemuan transistor pada tahun 1959 sampai 1964. Nah, pada tahun 1948 ini, penemuan transistor sangat berpengaruh dalam perkembangan komputer, karena transistor ini dapat menggantikan tabung vakum pada televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektronik pada saat itu berkurang dengan sangat drastis. Transistor ini mulai digunakan di dalam komputer pada tahun 1956. Penemuan lainnya yang berupa pengembangan memori inti magnetik yang membantu pengembangan komputer generasi kedua ini lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih
memerlukan energi yang lebih kecil atau hemat energi dari komputer generasi pertama. Mesin pertama yang menggunakan teknologi baru ini adalah superkomputer, di mana IBM membuat superkomputer yang diberi nama Stretch. Kemudian Sprariran membuat superkomputer yang diberi nama Lark. Komputer-komputer ini dikembangkan hanya untuk laboratorium energi atom, karena kemampuan komputer ini sangat dibutuhkan oleh peneliti atom pada masa itu. Kemudian komputer-komputer ini harganya cenderung sangat mahal serta terlalu kompleks untuk di kalangan bisnis. Hanya ada 2 lot yang pernah dipasang dan digunakan pada saat itu. Yang pertama ada di Lawrence Radiation Labs di Livermore, California. LARCS yang kedua itu ada di US Navy Research and Development Center di Washington DC. Komputer generasi kedua ini menggantikan bahasa biner atau kode biner pada generasi pertama, yaitu dengan bahasa assembly. Bahasa assembly ini merupakan singkatan-singkatan yang ada di dalam komputer yang fungsinya untuk menggantikan kode biner yang sebelumnya. Kemudian pada tahun 1960-an, bermunculanlah komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, universitas, dan di pemerintahan. Beberapa bahasa pemrograman mulai muncul pada generasi kedua ini. Yang pertama ada Common Business Oriented Language atau COBOL. Yang kedua ada Formula Translator atau Fortran. Bahasa pemrograman ini menggantikan kode-kode mesin yang rumit dengan kata-kata dan kalimat-kalimat, serta formula matematika yang lebih mudah untuk dipahami oleh manusia pada umumnya. Kemudian, dengan adanya perbaharuan komputer ini, bermunculanlah berbagai macam karir baru, yaitu programmer, analis sistem, dan ahli sistem komputer. Kemudian industri perangkat lunak itu sendiri juga mulai bermunculan dan berkembang pada masa generasi kedua ini. Kemudian generasi ketiga, yaitu pada tahun 1965 sampai 1970, yaitu Integrated Circuit. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, transistor itu sudah mengungguli banyak hal daripada tabung vakum. Namun penggunaan transistor ini menghasilkan panas yang cukup besar, sehingga dapat berpotensi untuk merusak bagian internal dari komputer itu sendiri. Namun, batu kuars atau quartz rock dapat menghilangkan masalah ini. Seseorang insinyur di Texas Instruments, yaitu Jack Kilby, mengembangkan sirkuit integrasi atau integrated circuit pada tahun 1958 yang mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan kecil silikon yang terbuat dari pasir kuarsa. Yang kemudian para ilmuwan tersebut berhasil memasukkan lebih banyak komponen ke dalam satu chip tunggal yang disebut dengan semikonduktor. Hasilnya, komputer pada saat itu menjadi semakin kecil karena komponen dapat dipadatkan dalam sebuah chip. Kemajuan lain pada generasi ketiga ini adalah penggunaan sistem operasi atau operating system yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai macam instruksi yang berbeda secara serentak atau secara bersamaan dalam sebuah program utama yang dapat memonitor atau mengkoordinasi memori komputer itu sendiri. Kemudian ada generasi keempat, yaitu pada tahun 1970 sampai 82 yang biasa disebut dengan generasi mikroprosesor. Nah, setelah integrated circuit, tujuan pengembangan komputer ini menjadi lebih jelas, yaitu mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen elektrik lainnya. Ada large scale integration yang dapat menampung ratusan komponen dalam satu chip saja. Kemudian pada tahun 1980-an ada very large scale integration atau VLSI yang dapat menampung ribuan komponen dalam satu chip tunggal. Yang selanjutnya ada lagi ultra large scale integration atau ULSI yang meningkat menjadi jutaan dalam sebuah chip. Chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971 membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan
seluruh komponen dari sebuah komputer atau Central Processing Unit. Sebelumnya, IC dibuat untuk mengerjakan suatu tugas tertentu yang sangat kecil. Sekarang, sebuah mikroprosesor dapat diproduksi dan kemudian diprogramkan untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang diinginkan oleh para penggunanya. Tidak lama kemudian, setiap perangkat rumah tangga seperti microwave, oven, televisi, dan mobil menggunakan Electronic Fuel Injection atau EFI yang dilengkapi dengan mikroprosesor juga. Kemudian pada tahun 1970-an, perakit komputer menawarkan produk komputer mereka ke masyarakat umum. Komputer ini yang disebut dengan mini komputer, dijual dengan paket perangkat lunak yang mudah digunakan oleh kalangan awam. Perangkat lunak ini yang paling populer pada saat itu adalah program word processing dan spreadsheet. Pada awal 80-an, video game seperti Atari 2600 menarik perhatian banyak orang. Kemudian pada tahun 81, IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer atau PC untuk penggunaan di rumah, kantor, maupun di sekolah. Jumlah PC yang digunakan pada saat itu melonjak dari 2 juta unit pada tahun 1981 hingga 5,5 juta unit pada tahun 1982. 10 tahun kemudian, 65 juta personal komputer digunakan oleh masyarakat umum. Komputer ini dapat melanjutkan evolusinya menuju ukuran yang lebih kecil. Dari komputer yang berada di atas meja atau desktop komputer menjadi komputer yang dapat dimasukkan ke dalam tas atau laptop. Seiring bertambah kuatnya penggunaan suatu komputer, kemudian komputer tersebut dapat dihubungkan secara bersama dalam satu jaringan untuk saling berbagi memori, perangkat lunak, informasi, dan juga untuk dapat saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Jaringan komputer memungkinkan komputer tunggal untuk membentuk kerja sama elektronik untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu dengan menggunakan perkabelan langsung atau yang disebut juga Local Area Network atau LAN. Atau kabel telepon, kabel jaringan ini dapat berkembang menjadi sangat besar lagi ke depannya. Yang kemudian kita lanjut generasi kelima. Generasi kelima yaitu pada tahun 1982 sampai saat ini yang biasa disebut dengan generasi Artificial Intelligence. Namun pada generasi kelima ini sangat sulit untuk didefinisikan karena masih terlalu sangat muda. Di mana contoh imajinasi komputer pada generasi ini adalah komputer fiksi HAL 9000 yang muncul dari karya novel Arthur Clarke yang berjudul 2001 Space Odyssey, di mana HAL 9000 ini menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah komputer generasi kelima. Dengan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI, HAL dapat cukup memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia, menggunakan masukan visual, dan belajar dari pengalamannya sendiri. Meski walaupun merealisasikan HAL 9000 ini masih jauh dari kenyataan, banyak fungsi-fungsi yang dimilikinya itu sudah terwujud. Beberapa komputer dapat menerima instruksi secara lisan maupun meniru nalar manusia. Kemampuan untuk menerjemahkan bahasa asing menjadi sangat mungkin. Fasilitas ini nampak sederhana, namun fasilitas tersebut menjadi lebih rumit dari apa yang diduga. Ada dua kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model von Neumann tersebut. Kemudian model von Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektronik ini dapat ada maksudnya tidak ada hambatan yang nantinya akan mempercepat kecepatan informasi tersebut dari komputer itu sendiri. Sedikit tentang teknologi informasi. Apa itu teknologi informasi?
Sebelumnya, teknologi adalah pengembangan dan aplikasi dari alat, mesin, material, dan proses yang dapat menolong manusia untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian informasi itu pengertiannya adalah hasil dari pemrosesan tersebut, manipulasi dan pengorganisasian atau penataan dari sekelompok data yang mempunyai nilai pengetahuan bagi penggunanya itu sendiri. Jadi, teknologi informasi atau information technology adalah istilah umum yang digunakan teknologi apapun yang dapat membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, serta menyebarluaskan informasi dengan menyatukan sebuah komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Secara eksplisit dan implisit, IT tidak sekedar berupa teknologi komputer, tetapi juga dalam teknologi informasi. Dengan kata lain, teknologi informasi ini adalah gabungan antara teknologi komputer dengan teknologi telekomunikasi. Sekian penjelasan dari saya tentang perkembangan komputer dan sedikit tentang teknologi informasi. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang menontonnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.